Akibatnya nyawa melayang tak bermakna, penikaman anak-anak usia belia. Muslim dipaksa keluar dari agamanya, lengannya dipotong, kulitnya disetrika, disiksa dan dianiaya dengan cara yang sadis, tragis, dan paling raja nebah kerajaan, paling urung nebah bangsa, paling utuh nebah senipan, paling tumpu nebah tindak. Adat mukoh bak rebuk, hukum mukoh bak kuri. Adat jin kurang kahon takut, tapi hukum jin kurang kahon takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayatan Indonesian wa ayatan fi Palestina wa ayatan fi Syria. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi risalatahul adidah amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jikalau tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa. Sehingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, selawat bermahkotakan salam. Tak lupa pula kita curahkan kepada the first and the best man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertitel dengan Habibullah, yang berpangkat dengan Rasulullah, yang rela anaknya yatim, istrinya menjadi janda. Demi apa? Demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ta'zim penghormatan yang teristimewa kepada Al-Mufadil Al-Mukarram Abu Rohani kita bersama beserta keluarga. Kata-kata ta'zim penghormatan yang mulia kepada Ayah Haji beserta keluarga. Kata-kata ta'zim penghormatan kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di Dayah Darut Talibin Masda Ketapang, khususnya kepada Dewan Hakim yang mulia, sidang mustami' yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Indonesia memiliki segudang cerita, beragam bahasa, bercorak budaya, suku yang berbeda-beda, ideologi yang tak serupa. Itu semua keanekaragaman dan multikulturan Indonesia yang harus kita jaga. Hadaratus Syekh Kiai Al-Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menetapkan fatwanya yang bertempa, ukhwatul minal iman, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Hadirin, Indonesia bila tak mengonspirasi terhadap buminya, rakyatnya, sukunya, bukan hal yang impossible untuk melahirkan distribusi bangsa serta mudah dikalahkan oleh bangsa yang lain. Semangat nasionalisme akan tergoyah, kebersamaan akan menjadi kezaliman. Beda agama, tak lagi kekuatan, meraju kuat tinggal kenangan. Kasisme muncul di permukaan, oknum agama menerbangkan kemurtadan, penangkalan akidah, berkedok kemusyawaratan. Akhirnya runtuhlah semangat nasionalisme bangsa ini.
Untuk mengurai benang kusut pada permasalahan yang tadi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Nasionalisme untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia-manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Allah Maha teliti lagi Maha mengetahui. Hadirin, dari ayat yang tadi saya bacakan terdapat kalimat ta'arafu. Dalam lughatul Arabiyah, kalimat ta'arafu merupakan maudun dari tafa'ala yang berfaedah dengan musyarakah. Fungsinya saling ketergantungan yang bermakna dengan timbal balik. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada pihak yang lain, semakin terbuka peluang kita untuk memberi manfaat. Semakin saling mengenal, semakin erat pula kita untuk bersatu padu dalam membina, menjaga negeri tercinta kita Indonesia. Hadirin, asbabun nuzul ayat yang telah tadi saya bacakan diriwayatkan oleh Abu Ulaika saat terjadinya Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengutuskan Bilal bin Rabah untuk mengundangkan azan yang pertama. Haris bin Syah pun berkata, Rasul, tidak adakah orang yang mengundangkan azan selain burung gagak hitam ini? Kata-kata burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya. Maka turunlah ayat yang telah tadi saya bacakan dengan landasan tak ada perbedaan antar kulit manusia, yang menjadi pembeda ialah ilmu dan agama. Hadirin, mari kita tingkatkan semangat nasionalisme bangsa. Biarkan orang Aceh dengan tarian samannya, biarkan orang Padang dengan tari piringnya, biarkan orang Batak dengan tari tortornya, biarkan orang Jawa dengan tari jaipongnya. Ingat, Indonesia dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, yang mengharapkan kita kisah cuplikan penggusuran dan penghancuran rumah ibadah dan penindasan menjadi memori telan kepada kita betapa perannya persatuan dan kesatuan dalam membina nasionalisme, tak bersaudara dan tak ingin bersama. Diawali dengan pergusuran masjid di Tuba, penyerakan ulama di Lamongan, serta perusakan gereja serta di Buah Seman. Dua tingkah putra terhadap tokoh-tokoh Islam, bersekusi terhadap tokoh-tokoh agama di mana-mana. Ancaman bom di Karawang, Pura Dilmaga pun seorang tak dikenal. Hadirin, kisah di Palestina, 12 hari agresi Zionis Israel membabak 1995. Manusia tak berdosa digegas terbunuh, cincangan tubuh balia tanpa dosa. Peraturan tak ubahnya daging di saat megang. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ribuan roket-roket di Palestina. Percikan darah balia tanpa dosa menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan berwarna merah tanah syuhada sambil mendengal pegikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menyayat hati kita, penindasan muslim tanpa dosa. Mereka dijadikan kambing hitam terhadap ancaman teroris yang mewujudkan dunia. Akibatnya nyawa melayang tak bermakna, penikaman anak-anak usia balia. Muslim dipaksa keluar dari agamanya,
lengannya dipotong, kulitnya disetrika, disiksa dan dianiaya dengan cara yang sadis, tragis dan ekstremis. Hilang asa dan rasa hidup yang tak bermakna. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Al-muslimu akul muslim, la yadlimuhu wa la yabtuluhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna." Yang artinya, sesama muslim jangan saling membenci, mengkhianati dan mencaci maki. Pesan Rasulullah yang tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan saling membenci, mengkhianati dan merendahkan. Aceh tanah mulia, marwah syuhada, patriot, pejuang bangsa. Betul hadirin? Palih raja nebah kerajaan, palih urang nebah bangsa, palih utuh nebah senipat, palih tungku nebah kitab. Adat mukoh bak rubung, hukum mukoh bak puri. Adat jid berangkah hotakong, tapi hukum hanjid berangkah hotaki. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam sejarah mengatakan, dulu orang Israel terusir dari negara Eropanya dan meminta bantuan kepada rakyat Palestina. Maka rakyat Palestina dengan senang hati memberikan sepetak tanah untuk mereka layak hidup. Namun apa balasannya mereka sekarang? Mereka berkhianat, bahkan mereka mengusir tuan rumahnya sendiri. Bagaikan menolong ular yang kejepit kayu. Kita yang menolong, kita juga yang akan menjadi gigitan ular tersebut. Itu yang dinamakan dengan air susu dibalas dengan air tuba. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Manusia biar pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, superman, superstar, superpower hidup di dunia tak akan terkalahkan. Harta 17 keturunan tidak akan pernah habis. Kalau dia mati dalam memusuhi Islam, menghancurkan Islam, tidak pernah sujud ibadah kepada Allah. Biar dikawal dengan helikopter, dengan panser, dengan sirine, dikubur di taman makam pahlawan, diledakkan meriam, senjata, ditaburkan bunga, dikubur dengan upacara negara. Begitu ditinggal kata Allah, kau sial, bukan hambaku. Neraka nungguin kamu. Siapa yang dapat bela kita? Gak ada saudara-saudara sekalian. Namun walau kita hidup sederhana, tapi kita sujud, ibadah kembali kepada Allah, kita disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwaku yang tenang, kembali kamu kepada Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Jika sikap ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah persatuan dan kesatuan akan menjelma di kehidupan kita. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur dan subur dalam meranak kejayaan, jauh dari perpecahan. Hadirin, coba kita lihat di negara kita. Bila di negara kita dipersempitkan, dipersulitkan untuk mengajar dan belajar tentang agama, maka negara kita akan tergoyah, masyarakat akan terlena. Bahkan sudah ramai yang belajar dan mengajar tentang ilmu yang sesat lagi menyesatkan. Namun pasti sudah kalian ketahui yang sedang viral di media sosial. Kalian tahu apa yang viral? Az-Zaitun lah bos, mana paten? Pondok pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Bapak Haji Panji Gumilang Mazhab Bung Karno. Babi dijadikan sebagai aset daya, perempuan dibayar 2 juta dibilang sah berzina dalam agama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan semangat nasionalisme bangsa. Siap membela agama Allah, siap membela negara kita. Kalau siap, hapus yang namanya Az-Zaitun. Betul hadirin?
Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Semangat nasionalisme memerlukan kesamaan langkah, persatuan dan perseksi. Hidup sehati, persatuan jangan melahirkan perpecahan, terus merajut persaudaraan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka dari pidato singkat saya dapat kita ambil kesimpulan ialah, mari kita tingkatkan semangat nasionalisme bangsa. Jangan gara-gara tak sama pemikiran, beda ucapan, lain perbuatan kita akan menjadi terpecah belah berkeping-keping. Semangat nasionalisme memerlukan kesamaan langkah, persatuan dan perseksi. Hidup sehati, persatuan jangan melahirkan perpecahan, terus merajut persaudaraan, menguatkan yang sudah rapuh dan menyambungkan yang sudah putus, agar kita menjadi satu rasa, satu bangsa dan satu jiwa di bawah pertiwi Bhinneka Tunggal Ika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari pidato singkat saya akhiri dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.